Ya, MG Listener, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Jawa Timur menyebut kasus campak pada anak terus meningkat dan saat ini masuk dalam kejadian luar biasa atau KLB. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Jawa Timur, Dr. Syamsul Arif, mengatakan bahwa penyakit campak rubella pada anak telah mengalami peningkatan. Ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jawa Timur, sehingga masuk dalam kategori KLB atau kejadian luar biasa kasus campak. Meski tidak menyebut secara detail data jumlah kasus campak di Jawa Timur, IDAI Jawa Timur mengimbau seluruh masyarakat untuk waspada. Penyakit campak rubella perlu diwaspadai. Dan menurut IDAI Jawa Timur, seluruh layanan kesehatan sudah diminta mengantisipasi agar kasus campak pada anak bisa diantisipasi dan tidak meluas. Ya, dan untuk mengetahui pasti wilayah mana saja yang terkena kasus positif campak, kita sudah terhubung dengan koresponden Media Group Network, Catur Irawan di Surabaya, Jawa Timur. Catur, halo. Iya. Selamat ya, siang. Indah. Iya. Ya, selamat siang. Catur, Ya. berapa sebenarnya data dari Dinas Kesehatan yang menyebutkan tentang kasus positif campak di Jawa Timur ini? Ya, selamat siang Hilda dan MG Listeners. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang kami terima hingga akhir Desember 2022 tercatat sebanyak 202 anak di Jawa Timur yang positif terkena campak ini. Terutama ada di 8 wilayah di Jawa Timur. Dari 203 kasus campak yang ditemukan tersebut, 150 diantaranya berasal dari Pulau Madura atau terbanyak di seluruh wilayah Jawa Timur, yakni di daerah Kabupaten Sampang 57 kasus, Kabupaten Sumeneb 55 kasus, Kabupaten Pamekasan 25 kasus, dan Kabupaten Bangkalan 13 kasus. Kemudian disusul di daerah Tapal Kuda, yakni Kabupaten Pasuruan 34 kasus, Kabupaten Magetan 10 kasus, Kabupaten Probolinggo 5 kasus, dan Kota Batu 4 kasus. Namun yang terbaru ini sejak tadi pagi data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya khususnya ini merilis sepanjang tahun 2022 ada temuan sebanyak 46 anak di Surabaya yang terkena penyakit campak. Penderitanya tercatat yang paling banyak ditemukan di kawasan Surabaya Utara. Namun Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut kasus tersebut limpahan dari Pulau Madura yang termasuk dalam kategori KLB atau kejadian luar biasa, Hilda. Yeah. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengklaim 46 anak yang terkena penyakit campak tersebut sudah sembuh semua sejak Desember 2022 kemarin atau sebelum masuk tahun 2023 ini, Hilda. Iya. Ini kita masih ingat sedikit-sedikit lah ya. Dahulu pernah disebutkan, mungkin juga MG Listener yang lain juga sudah tahu kalau penyakit campak itu kan penyakit menular gitu ya. Iya. Tapi apakah Anda juga mendapatkan informasi tentang apa sebenarnya penyebab? Jadi awalnya ada banyak di Pulau Madura, terus kita juga tahu ini ternyata banyak juga 46 di Surabaya yang di bagian utaranya. Jadi kita ini terkait dengan apa ini, kondisi cuaca yang panas, keringat atau gimana? Iya. Jadi campak atau measles ini adalah penyakit akibat infeksi virus seperti yang tadi disampaikan Dr. Syamsul Arif, yaitu ditandai dengan awalnya gejala demam, sakit tenggorokan, dan ruam di seluruh tubuh. Infeksi campak ini berawal dari saluran pernafasan yang kemudian menular melalui percikan air liur. Gejala awal memang campak ini sakit tenggorokan, mata berair, dan kemerahan, dan bintik putih di dalam mulut. Ruam yang muncul mulanya berupa bintik-bintik merah kecil, kemudian menyatu hingga ukurannya tampak lebih besar. Dari wawancara saya dengan Dr. Syamsul Arif, Ketua IDAI Jawa Timur, ada beberapa gejala penyakit campak yang memang harus diwaspadai para orang tua, yakni panas badan lebih dari 38 derajat Celcius. Biasanya para orang tua lebih terkesan biasa kalau anaknya panas, padahal
panas yang lebih dari 38 derajat Celcius, apalagi selama lebih dari 3 hari atau lebih, 3 hari atau lebih lah, disertai salah satu atau gejala batuk, pilek, mata merah atau berair, itu menjadi salah satu penyebab penyakit campak ini. Selain itu bercak kemerahan atau ruam yang dimulai dari di belakang telinga itu berbentuk makulopapuler selama 3 hari atau lebih. Beberapa hari kemudian 4 sampai 7 hari itu akan menyebar ke seluruh tubuh gitu. Oke, berarti kan kalau gejala awalnya demam seperti tadi ya, demam lebih dari 38, ada sedikit masalah dengan kayak batuk, tenggorokan nggak enak. Dulu kemarin-kemarin kita berpikir ini COVID nih, harus buru-buru di swab gitu ya. Tapi kalau campak ini kita harus melihatnya sampai hari keberapa itu tadi muncul ruam di belakang telinga? Itu biasanya muncul 3 hari atau lebih. Jadi beberapa hari kemudian atau mungkin hari keempat atau hari keempat sampai hari ke-7 biasanya, itu biasanya mulai menyebar ke seluruh tubuh biasanya gitu. Jadi dialog kemarin saya langsung wawancara langsung dengan Dokter Samsul, itu ya ditemukannya banyak seperti itu, bercak putih dengan dasar merah di pipi bagian dalam gitu. Terus itu biasanya yang tadi sampai hari keempat sampai hari ke-7, kalau misalkan ada bercak itu bisa muncul hari berikutnya, hari ke-7 sampai hari ke-30 ini akan berubah menjadi kehitaman gitu, disertai kulit bersisik gitu. Ya, kelihatannya. Iya, betul. Catur, apakah dari obrolan Anda atau wawancara dengan Dinas Kesehatan atau dokter tadi ya, Dokter Syamsul, apakah sempat diberitahu atau imbauan penyuluhan sebaiknya masyarakat itu menunggu sampai berapa hari kalau anaknya mengalami gejala panas dengan kondisi kita belum tahu nih, ruamnya belum muncul, tapi kita harus menunggu berapa hari dulu, dan apa yang harus dilakukan misalnya? Jadi kalau soal penyuluhan memang dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sudah menyampaikan ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten gitu di seluruh Jawa Timur. Namun memang kasus ini meningkat itu karena imunisasi rubella atau MR yang biasanya digelar rutin setiap tahun itu akhirnya terkendala atau mungkin tidak jadi ada imunisasi karena terkendala COVID selama 2-3 tahun terakhir ini. Jadi Dinas Kesehatan ini akhirnya fokus pada vaksinasi atau penanganan COVID-19 gitu. Jadi kayak imunisasi rubella pada anak ini akhirnya dikesampingkan gitu loh. Akhirnya muncul gitu cakupannya rendah memang gitu loh. Ini kasusnya seperti itu, yang faktor utamanya segitu, terutama anak yang usia 9 hingga 59 bulan ini jadi tidak bisa mengikuti imunisasi secara lengkap, betul ya. Belum bisa mendapatkan vaksinasi COVID, tapi mereka anak-anak yang kalau dulu kan rutin kita imunisasi wajib 9 bulan ya, wajib mendapatkan imunisasi rutin. Berarti ini terhambat, dampaknya seperti ini. Dampak COVID, apakah ada langkah-langkah antisipatif atau strategis lain yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau IDAI Jawa Timur terkait ini, cakupan imunisasi anak-anak yang imunisasi wajib yang berkurang, supaya kita nggak pengen nih abis ini dengar penyakit apa lagi, karena sudah ada campak, terus penyakit-penyakit lainnya yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Ada tindakan yang Anda pantau langsung dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun IDAI? Ya, untuk kasus campak ini memang beberapa bulan lalu sempat dilakukan pelaksanaan BIAN ya, atau bulan imunisasi anak nasional gitu, yang digelar itu di puskesmas gitu loh. Dari data Dinas Kesehatan Jawa Timur itu BIAN ini dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2002 lalu. Namun akan bertahap. Jadi karena terkendala COVID kemarin, jadi BIAN ini akan digencarkan terus, terutama sebagai upaya pencegahan dan meningkatkan herd immunity terhadap penyakit campak ini. Jadi mungkin bagi orang tua, khususnya pada anak-anak yang belum menerima imunisasi lengkap itu, disarankan apabila petugas dari puskesmas itu melakukan pendataan di sini, pendataan di rumah-rumah, biasanya kan ada yang belum
melakukan imunisasi. Nah, Oke. itu salah satu penyuluhannya dilakukan seperti itu agar kasus campak ini tidak terus meningkat gitu. Terutama khusus Jawa Timur ini ya, yang paling Mm-mm. KLB itu kan di daerah kepulauan atau daerah uh, terpencil lah gitu. Di Jadi yang Madura memang tadi ya. penyuluhannya sangat-sangat terbatas bagi petugas medis atau tenaga kesehatan yang harus melakukan penyuluhan ke tempat tersebut gitu. Oke. Ya, kita sama-sama berharap Ya, mudah-mudahan warga juga mulai memanfaatkan dengan ya, optimal, maksimal yang namanya Posyandu ya. iya, Bulan imunisasi, ayo bawa anak-anaknya ke betul. Posyandu untuk mendapatkan imunisasi rutin. Terima kasih Ya, Catur Irawan, ya koresponden Indah dan Media ya Group terima Network. kasih sama-sama ya. Selamat siang, salam sehat Selamat selalu. siang, selamat siang Indah dan Angelisa.